Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita meneruskan materi ya tentang animasi. Ada yang namanya animated widget ya. Sebelumnya kan kita animated builder. Jadi kita nge-builder sesuatu widget yang kita ingin build gitu. Nah, tapi apa bedanya dengan animated widget? Ini sama-sama menganimasi widget gitu. Gimana nih bedanya? Sebenarnya animation ini masuk ke kategori custom ya. Kita udah bisa nge-custom gitulah. Jadi bukan bawaan dari Flutter-nya. Jadi kita bisa nge-custom. Nah, jadi di sini ada project baru. Kita pakai get CLI aja ya. Jadi di sini kita coba get init. Jadi kalau misalnya teman-teman buat project baru terus di sini kita langsung get init aja, atau kalau mau pakai get CLI-nya get create project gitu ya. Get create project titik 2, nama projectnya apa, misalnya my project gitu. Nanti ini jadi kayak gini file. Nah, ini pembahasannya, ini kita bahas get CLI ya, ada di materi sebelumnya. Kalau mau buat project baru menggunakan get x, kita get init aja, kita pakai get pattern, kita override libnya, jadi udah selesai. Nah, ini akan menghasilkan ya kayak gini lah ya, simple. Nah, ini coba kita tesnya. Oke, ini kita hapus aja nih semuanya, tes sebenarnya nggak pakai. Ini kita jalanin aja, kita run without debug ya, jadi kita tungguin aja dia nih. Oke, nah ini adalah hasilnya. Nah, di sini kita coba cek dulu view-nya di sini ya. Jadi intinya kita mau ngapain di sini? Kita coba buat kontainer yang ukurannya 200 kali 200 deh. Klik 200 sama kita kasih warna ember deh. Ember. Kita save. Nah, silakan nanti akan seperti ini ya. Nah, idenya adalah kemarin kita menganimasi dia bisa muter-muter gitu. Nah, konsep sederhananya sebenarnya kayak gini. Widget container ini kita mau puter-puter ya, atau kita mau geser atau mau kita perbesar. Nah, dia kita bungkus dengan namanya widget transform. Nah, ini kita mau ngapain terserah kita mau puter-puter atau kita mau perbesar perkecil atau mau kita geser-geser bisa gitu ya. Ini offset, ini nanti di sini offsetnya dia butuh widget offset nih. Nah, widget offset ini ada X sama Y, dia mau geser ke X, sumbu X horizontal atau Y nya gitu ya. Nah, karena kita coba ini aja deh, geser muter aja ya, kita pakai puter aja. Nah, kita bisa kasih scale di sini namanya widget rotate, itu ada namanya angle ya. Jadi ini adalah sudut ya. Sudutnya kita pakai pi ya. Ini 180 derajat. Coba kita save. Nah, ini muternya 180 derajat dari aslinya. Nah, pi itu 180 derajat. Misalnya kita mau puter 45 derajat, ya bisa. Berarti 180 seperempatnya itu 45 derajat. Nah, kayak gini bentuknya ya. Jadi nanti kita integrasiin dari 0 derajat, jadi dia bisa muter set ke sini, bentuknya kayak gitu. Nah, gimana caranya kita bisa menganimasi ini biar dia bisa muter terus-terusan? Nah, caranya adalah kita pasang yang kemarin ticker ya. Jadi di controller kita buat dulu di sini ya, kita hapus dulu semuanya. Nah, di sini kita buat sebuah animation, namanya misalnya animation controller. Di sini controller tipenya namanya itu anic aja, animation controller gitu aja ya. Nah, ini kita lihat, kita pasang di on init buat ininya. Di sini anic-nya kita pasang animation controller gini. Nah, ini definisinya di sini ya. Nah, facingnya ini kita pasang this aja karena kita mau mengimplement di sini with single get ticker, karena ini kita pakai get x ya, nggak ada stateful di sini. Kita save, udah nih ya. Jangan lupa di sini kita butuh parameter lagi, ada yang namanya duration. Kita mau berapa detik,
misalnya second 3 detik deh, 3 detik ya. Ntar animasi kita 3 detik gitu. Nah, jangan lupa di sini kita repeat. Kemarin kan kayak gini ya, repeat. Nah, kayak gini ya. Nah, apa ini yang dimaksud titik 2 ini? Sebenarnya ini kasusnya sama kayak gini, teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau titik 2 kayak gini, teman-teman bisa kayak gini. Anice titik repeat. Nah, ini buat shortcut aja sebenarnya. Karena di sini kita eksekusi sama dengan anice, ya udah nanti kita bisa pasang repeat. Jadi dia mengeksekusi 2 kali. Nah, sebenarnya anice ini ada apa lagi? Anice titik selain repeat dia ada apa? Banyak nih. Mana repeat? Ini ada dispose misalnya kayak gini deh. Misalnya di dispose kan harusnya di on close ya. Misalnya contohnya kayak gini. Ini kan kasusnya sama ya, dia mengeksekusi ini dan mengeksekusi ini gitu. Sebenarnya teman-teman bisa kayak dipasang kayak gini. Apa tadi? Repeat. Nah, bisa kayak gini. Bisa nggak kayak gini? Dispose. Nah, bisa. Jadi titik 2 ini akan mengeksekusi secara langsung. Ini shortcut aja sebenarnya. Gitu ya. Ini nggak perlu bikin kayak gini lagi. Jadi ini udah langsung, ini langsung pasang kayak gini bisa. Mungkin kita pasangnya kayak gini aja. Ini buat biar teman-teman paham gitu ya. Nah, repeat dia akan terus-terusan nge-repeat gitu. Nah, kita jangan lupa on close-nya kita pasang animation c titik dispose. Nih, biar nggak terjadi kebocoran. Udah deh, controller kita udah jadi nih. Animasi kita punya di controller ada animation. Nah, di sini kita pasang yang kemarin itu materinya itu kita bungkus dia dengan ada yang namanya animated builder kan. Animated builder. Nah, ini animated builder ada buildernya. Buildernya butuh apa? Nah, ini kita return aja ininya, tapi dia ada childnya di sini ya. Misalnya kita pasang nama ch, berarti child di sini jangan langsung kayak gini, tapi ch gini ya. Di sini baru kita pasang childnya tuh teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, dia setidaknya butuh animation nih. Animation kita ambil dari controller titik anice. Nah, ini kita save, kita refresh. Nah, ini kayak gini. Oh, kok nggak muter-muter nih? Kenapa nggak muter-muter? Karena kita di sini sudutnya itu kita langsung konstan ya. Kalau mau ada value-nya, kita pasang, kita ambil dari controller animation C titik value. Nah, katanya value itu adalah dia current value of animation. Jadi dia dari 0 1, kalau kita mau ke pi, kita mau ke sini pi, kita save. Nah, ini kayak gini. Tak. Nah, ngulang lagi. Karena kita nge-repeat ya. Tak, ngulang lagi. Set, ngulang lagi. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau mau balik lagi sebenarnya di sini ada parameter di repeat ini. Ini ada parameter reverse namanya. Nah, ini tipenya boolean ya. Reverse ini defaultnya false. Kalau kita pasang true, dia akan kembali lagi. Kita refresh, nih kayak gini. Dia udah 45 derajat, dia malah balik lagi. Nah, itu lebih halus ya. Jadi kembali lagi ke posisi awal, 45 derajat, balik lagi. Nah, ini reverse ya. Ada parameter reverse di sini. Gitu. Ya. Jadi di sini kita udah berhasil ini apa ya? Ini pembahasan sebelumnya nih, animation builder ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalnya kita mau ada 3 buah di sini yang muternya kayak gini juga. Jadi di sini ada kotak 1, kotak 2, kotak 3. Nah, muternya sama-sama kayak gini. Dari sini balik lagi, nah kayak gini. Gimana caranya kita bisa ini ada banyak? Nah, mungkin teman-teman ngira di child ini, Bang, kasih kolom aja, Bang. Bungkus pakai kolom. Nanti kontainernya kita tambahin lagi. Kita save. Nah, ini kayak gini bentuk. Lah, kok jadi kayak gini ya? Kok ini jadi kayak gini ya? Kenapa kayak gini? Nah, ini kita bahas kecil-kecilin dulu deh. 100 deh, kita 100. Nah, kita pasang di tengah-tengah aja. Main axisnya, main axis center aja. Ya, kita save. Nah, ini tengah-tengah. Kita refresh. Dia malah muter tiga-tiganya yang muter. Nah, gini, teman-teman. Jadi, animated builder ini punya child di sini
Dan dia kenapa kita harus pasang dia ngasih child yang dari dia kita build gitu. Kenapa nih kayak gini? Karena child yang di sini itu kan kita buat di sini ya, animate builder ada childnya. Semua child yang ada di sini ya, semua child atau child yang ada di sini itu bersifat konstan, tidak teranimasi. Jadi sebenarnya kita buat kolom ada 3 buah. Jadi bentuknya begini ya, rapet. Nah, kalau misalnya kita mau pasang, misalnya kita kasih size box deh. Size box, kita kasih height itu 20 buat kasih jarak ya. Kita save, nah kayak gini. Nah, jadi tiga-tiganya itu sebenarnya diam. Jadi ada 3 buah kontainer yang kita pasang sejajar kayak gini, baru kita puter. Nah, ini konsepnya kayak gini jadinya. Jadi child yang di sini konstan, dia tidak teranimasi, tidak rotate gitu. Jadi gimana caranya biar dia tiga-tiganya bisa muter? Nah, kalau ini kasusnya kayak gini ya. Kalau kita mau pakai animated builder, nah makanya pelajaran kita ada yang namanya animated widget. Jadi kita membuat ini kan widget ya, kontainer ini kita mau animasi. Nah, jadi per part widget ini kita bisa puter-puter gitu. Intinya kayak gitu. Gimana caranya? Jadi kita idenya adalah simple sebenarnya. Kita buat kelas baru di sini. Ini kita stop aja dulu ya. Kita buat kelas baru, misalnya namanya spinning atau box muter. Muter-muter. Nah, misalnya kayak gini, box muter-muter. Nah, ini kita harus mengextend ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buat widget kan kita biasanya kayak gini nih. Kita klik kanan, terus kita klik kanan, kita refactor ya. Ini ada shortcutnya. Jadi bisa klik kayak gini. Nah, shortcutnya itu kita kita ekstrak widget. Nah, ekstrak widget ini misalnya kita namain my widget atau tadi box muter-muter, nah kayak gini. Nah, kan kita mengextend kayak gini, tapi ini extendnya stateless. Nah, sebenarnya box muter-muter ini kita bisa pasang ini kita buat sama, konsepnya mirip kayak gini. Kita membuat sebuah kelas yang mengekstensi apa nanti, ini kan kalau ini stateless ya, kemudian dia nge-return nge-build sebuah kontainer. Nah, ini ekstrak widget kayak gini. Nah, kalau animated widget jadi di sini kita buat kelas ya. Misalnya namanya box muter-muter. Box muter-muter ini kita mengextend jangan stateless, tapi kita mengextend animated widget. Nah, kayak gini. Nah, ini kegunaannya animated widget di sini, cara penggunaannya. Nah, si kelas ini ada kriwel-kriwel nih, error. Jadi dia kita klik aja nih, missing satu override katanya. Nah, ini pasti build method nih, ya. Di sini baru kita nge-return bentuknya apa? Bentuknya ini kotak ini. Kita copy, kita pasang di sini. Nah, kayak gini, teman-teman. Nah, kok masih error nih? Iya, kenapa error? Karena dia butuh konstruktor. Nah, jadi dia butuh animasinya. Jadi kita pasang box muter-muter. Ini katanya butuh konstruktor. Ada yang namanya super. Nah, ini parent kelasnya kita harus kasih dia listenable ya. Apa itu listenable? Sesuatu animation nanti ya. Sesuatu widget yang kita akan dengerin atau listenable. Jadi kok contohnya kayak gini. Kenapa kita angle ini ya, angle ini sudut ya. Sudut ini kita pasang value-nya. Value itu adalah current value dari animasi. Jadi ini sifatnya listener ya. Dia mendengarkan setiap perubahan yang terjadi pada widget tersebut. Kalau ini kita menggunakan kayak gini, controller animation C, kita langsung kasih value-nya, bisa kayak gitu. Nah, tapi kalau kita mau buat sendiri listenable, kita langsung lempar dari misalnya controllernya animation C nih. Contohnya nih. Kita hapus saja childnya nih. Jadi kita nggak punya apa-apa di sini. Kita malah nge-return ini box muter-muter.
kita copy, kita pasang di sini. Ini widgetnya ya, gitu teman-teman. Nah tapi ini kenapa error? Oh ini terlalu banyak ya, atau kurang nih, kurang satu. Nah kurang satu. Nah ini kita tutup dulu, kita save, kita lepas lagi. Nah di sini kita udah punya box muter-muter. Nanti ini intinya, ini per widget ini kita mau animasi ya. Nah sekarang permasalahannya kita mau listenable, ini butuh animation nih, animation ya, sebuah animation. Dari mana? Berarti kita lempar controller animation kita ini, animation C, kita lempar ke dalam sini. Jadi kita kasih controller titik animation C. Nah ini kita lempar ke sini, baru kita ambil nih di sini di titik, misalnya namanya con atau animation, misalnya namanya animation ya. Kita jangan lupa buat variabelnya animation, buat ngatas ini nih handle. Nah listenable baru kita pasang animationnya. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi animation ini adalah controller animation C yang kita udah buat di home controller gitu. Jadi deh ini kayak gini. Kita coba run dulu ya, kita run without debug, nanti hasilnya akan seperti apa. Nah ini hasilnya akan kayak gini nih teman-teman. Nah bentuknya kayak gini ya. Nah di sini kita nggak pasang rotate, kenapa nih ya? Jadi kita harusnya di sini kita pasang rotate-nya di mana ya? Pasang rotate-nya di mana? Nah jadi ini box muter-muter ini cuma per satuan ini ya, satuan ini, dan ini sifatnya bentuknya kontainer kotak gini doang. Nah di mana animasinya? Padahal kita udah mengakses animation widget gitu ya. Animasinya adalah kita coba cek di ininya, ada di dokumentasinya, ini animated widget namanya. Nah ini konsepnya muter-muternya sama nih ya. Nah katanya dia nge-returnnya di sini, dia ngebuatnya jadi per part kontainer ini kita rotate baru. Nah jadi di sini kita bungkus dengan widget transform titik rotate. Nah ini kita baru kasih apa, sudutnya dari mana, misalnya kita pi dikali 0,25, kita mau ukurannya kayak gini. Nah buat berubah-berubahnya kita perlu controller kan. Nah kita pasang animation, misalnya kita dari sini nih animation titik value misalnya ya. Nah ini nggak bisa nih, animation value nya nih nggak error. Nah kita coba nih, kita refresh. Nah ini jadi kita ambil dari sini ya, value, kita dapat animationnya, kita kasih value. Atau teman-teman bisa bikin sendiri listenable-nya, listenable kayak gini, bikin sendiri. Dengan cara apa? Di sini ada nih katanya, kita bisa bikin kayak gini, get progress, misalnya namanya progress, misalnya kita buat getter ya, buat getter misalnya namanya progress, ini getter ya, ini pasang getter namanya progress, kita returnnya ada yang namanya listenable kayak gini ya, listenable. Nah ini kita kasih tahu ini bahwa ini animation yang double sebagai animation ini kita berupa double karena kita mau, jadi progress ini kita bisa ganti value ini. Kalau ini kan udah disiapin ya dari animationnya ya, value ini. Nah kita bisa ganti dia jadi progress kayak gini, of progress dot value, kita save. Nah ini bisa nih kayak gini juga, jadi bisa juga kayak gini ya, refresh. Nah ini kayak gini, dia muternya sama kayak tadi. Nah kalau misalnya kita udah per widget kayak gini dia muter, jadi satu box muter-muter ini, satu box ini muter gitu. Nah ini kita bisa bungkus dia dengan kolom baru. Nah ini kita bisa pasang 3 nih. Nah ini tiga-tiganya muter, beda ya ceritanya sama yang tadi ya. Nah ini kita bisa misalnya kasih size box ukurannya
height-nya 50 deh, 50 ya. Kita save. Nah ini kita pasang di tengah-tengah main axis-nya, main axis, alignment, main axis, center ya. Kita save. Nah ini bisa nih, kita refresh. Nah dia tiga-tiganya tuh muter karena kita mau ngebuat yang muter tuh ini per boxnya, bukan tiga-tiganya baru diputer. Nah ini adalah penggunaan kelas animation widget, dia mengextend ini ya, gitu teman-teman. Mungkin pembahasannya cukup sampai di sini. Ini bedanya animated widget dengan animated builder. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.